Selamat siang para peserta webinar. Kali ini webinar yang diadakan oleh FKUI dan RSCM berjudul Stem Cell pada kasus luka bakar. Pembicara kali ini merupakan pakar dari divisi bedah plastik, yaitu Dr. Aditya Wardana, SPPP, RE Konsultan. Beliau adalah Kepala Divisi Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik, Departemen Bedah, RSUPN Cipto Mangunkusumo. Beliau juga sebagai Kepala UPT Luka Bakar RSUPN Cipto Mangunkusumo. Sebetulnya untuk stem cell itu di RSCM, FKUI sudah mulai dikembangkan untuk beberapa penyakit. Pada khusus kasus luka bakar, dicoba dilakukan inovasi baru menggunakan sel punca mesenkim atau mesenchymal stem cell. Mengapa? Karena kasus luka bakar ternyata sangat banyak, terutama untuk luka bakar dengan derajat yang berat atau kronis, itu sangat sulit penyembuhannya, juga terutama terkait dengan kasus infeksi karena perpanjangan dari masa kesembuhan, juga problem pada graft juga. Nah, bagaimana strategi penggunaan sel punca atau stem cell ini pada luka bakar dan bagaimana perkembangan dari uji klinis yang pernah dilakukan? Mari kita dengarkan presentasi dari Dr. Aditya Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar serta sejawat sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada ICTech atau RSCM dan UPT Salpunca KUI RSCM yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing experience dalam terapi luka bakar menggunakan alomesenchymal. Terima kasih juga kepada Dr. Bella yang telah memperkenalkan. Sekarang giliran saya yang memperkenalkan moderator. Moderator acara ini adalah Dr. Isabella. Beliau adalah Kepala Departemen Anatomi FKUI dan kami berdua sama-sama bekerja di UPT Salpunca. Dr. Isabella termasuk dalam tim yang untuk pembuatan mesenchymal Salpunca. Luka bakar itu suatu trauma yang devastating atau membuat putus asa karena angka kematian dan angka kecacatan yang cukup tinggi, angka rawat yang panjang, penyembuhan luka yang berlarut-larut, belum lagi bicara kontraktur, bicara parut hipertrofi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Setidaknya untuk mengurangi kecacatan. Penelitian kami, laporan kasus ini sudah pernah dimuat di dalam jurnal plastik rekonstruksi JPR tahun 2017. Selanjutnya, sejawat bisa mengakses di JPR jurnal tersebut online. Kadangkala pada pasien luka bakar itu luka menjadi kronis. Meskipun di tempat kami, di unit luka bakar, menganut early excision atau debridement sedini mungkin. Tujuannya tentunya debridement sedini mungkin banyak. Di antaranya untuk menekan mortalitas dan morbiditas. Mumpung jaringan belum berubah menjadi dalam, masih ada sebagian dermis yang bisa dipreservasi sebagai tatakan atau plate untuk tempat tumbuhnya kulit atau untuk menerima skin graft. Nah, bagaimana kalau ada kasus-kasus seperti ini? Pada foto sebelah kiri, ukuran 8 x 6 cm.
setelah 68 hari luka itu baru menutup dengan parut. Tentunya parut ini sudah kami tata laksana menggunakan silikon gel sheet dan juga dengan pressure garment. Sehingga kita bisa lihat lamanya luka itu menutup, apalagi terjadi jaringan parut setelah 68 hari. Karena suatu dan lain hal, pasien ini tidak bisa eligible untuk menjalani operasi skin graft. Sehingga ada keadaan-keadaan tertentu di mana pasien itu yang tidak bisa menjalani operasi. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau diberikan suatu mesenchymal stem cell. Kami melakukan studi, ya, definisi mungkin sejauh sudah banyak yang mengetahui bahwa stem cell itu punya kemampuan untuk memperbaharui diri dan berdiferensiasi. Banyak syarat-syaratnya, mesenchymal stem cell itu bisa diperoleh dari lemak, cartilage, tulang, umbilical cord, dan ada beberapa syarat. Syaratnya harus punya 3 komponen, plastik adheren sebagai media kultur, dapat berdiferensiasi, kuncinya ada ekspresi marker CD73, CD90, CD105, tapi dia tidak keluar ekspresinya di CD11, 14, 34, 45, dan HLA. Dan karena kemampuan untuk memperbaharui diri dan berdiferensiasi inilah kami berpikir mungkin stem cell ini bisa sebagai terapi pada luka yang sulit untuk sembuh atau pemanjangan dari fase fibroplasi. Beberapa sumber dari stem cell yaitu bisa umbilical cord, bone marrow, darah, tisu, namun pada seri kasus ini kami banyak mengambil dari umbilical cord, sebagian dari lemak, sebagian dari cartilage. Nah, harapannya setelah diberikan mesenchymal stem cell bisa berdiferensiasi menjadi epidermis. Sini studi-studi baru, Sato dan lain-lain ini menggunakan hewan coba, studinya bisa dengan melihat marker dari P63, CK19, dan beta integrin 1. Penelitian show menggunakan bone marrow stem cell pada luka bakar setelah eskarotomi dibandingkan dengan kontrol grup, ternyata bisa menjadi epidermis dan terjadinya angiogenesis. Meskipun ini pada hewan model tikus. Satu lagi yaitu paracrine effect. Paracrine itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Seperti kita tahu, luka bakar itu akan menghasilkan mediator inflamasi atau sitokin yang begitu hebat dan berkepanjangan. Dengan adanya mesenchymal stem cell ini bisa menetralisir sehingga bisa dicapainya reepitelisasi, neovaskularisasi, dan yang tidak penting yaitu bisa membuat matriks dermal sebagai dalam tanda petik tatakan ya untuk tempat dari skin graft ataupun tempat dari epitelisasi. Efek terhadap makrofag M1, M2, efek sistemik dia juga punya efek sistemiknya IL6, 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 IL8 bisa ditekan sehingga mengurangi fase yang hiperkatabolik, mengurangi decrease pengurangan massa otot dan mengurangi penekanan pada sistem imun. Jadi kesimpulannya stem cell itu teoritis
pada luka bakar, improve wound healing dan penutupan luka. Dan pada beberapa ada sistemik, trial sistemik ternyata bisa mengurangi acute lung injury atau ARDS. Dan dikatakan bisa mengurangi pemberian resusitasi cairan yang begitu banyak. Tapi di sini kami hanya akan berkonsentrasi tentunya di penyembuhan luka. Jadi inilah yang efek yang akan kami ambil, yaitu efek anti apoptotik dan anti fibrosis. Penelitian sebelumnya sini kami coba setelaah, ternyata baru ada 4 penelitian yang menggunakan seri kasus penggunaan mesenchymal stem cell pada manusia. Dan rata-rata bisa di sini tabelnya dilihat setelah eskarektomi di hari ke-29, 21, tapi di sini segera dilakukan skin graft. Nanti di sini akan berbeda dengan seri kasus yang kami kerjakan. Ada 4, terakhir tahun 2015, paper kami muat di JPR tahun 2017. Jadi mungkin total saya tidak mengikuti lagi tahun 2018-19, setidaknya sampai 2017 kami yang kelima. Nah, pembuatan alomesenchymal ini berbentuk lembaran. Bentuk lembaran ini yang dibuat oleh tim Dr. Isabella bersama Prof. Siane. Kalau nggak salah ini dapat haki ya? Ya. Ya, dapat haki hak cipta untuk pembuatan mesenchymal stem cell yang bentuknya lembaran seperti jeli tersebut transparan. Jadi setelah kami persiapkan pasiennya, ini kemudian ditempelkan pada luka yang terbuka. MSC yang dibuat oleh tim berasal dari umbilical cord, cartilage, dan jaringan tisu. Tempelkan pada 4 pasien yang lukanya menjadi kronis. Nah, ini pada kasus pertama 51 tahun. Luka bakar yang kami pilih luas kira-kira antara 30 sampai 40%. Di sini dalam waktu 29 hari dari kiri dengan kanan ini terdapat perbedaan ya. 29 hari menutup. Kalau dilihat di antara ini sudah ada island of skin yang dari skin graft. Jadi tidak semuanya permukaan terbuka berupa jaringan granulasi. Sehingga di sini bisa dilihat, nah sebagian tertutup, artinya skin graft itu mampu berepitelisasi untuk menutup defek atau untuk menutup granulasi. Granulasinya juga yang tadinya tebalnya 2-3 mili, eksudasinya banyak, lebih bisa dikontrol sedikit dan lebih flat. Meskipun dua-duanya tentunya terapi standar, yaitu balutan itu tertutup menggunakan elastic bandage. Tapi bisa dilihat di sini granulasinya masih cukup tinggi. Setelah kami berikan mesenchymal stem cell, granulasinya flat sehingga epitelisasi bisa diperoleh. Jadi bukan karena pengaruh elastic bandage ya, karena semuanya sama, tidak ada yang berubah pada seri kasus ini. 29 hari. Nah, ini anak laki-laki umur 13 tahun, pada hari ke-19 relatif
epitelisasinya relatif lebih banyak, ya, dia lebih luas. Eksudat yang minimal, granulasi yang lebih mendatar. Kalau dilihat di sini, ini island dari skin graphnya, tampak di sini belum kelihatan bayangan yang putih seperti kapas. Di sini sudah mulai tampak bayangan yang putih seperti kapas. Kalau diperhatikan di sini sudah mulai ada epitel. Di tempat yang sama, di sini belum ada. Jarak antara ini belum ada. Kalau di sini sudah mulai terdapat epitel. Wanita 35 tahun. Kasus yang ketiga, di sini bisa dilihat segera setelah penempelan, ya, lembaran mesenchymal stem cell ditempel di daerah poplitea, daerah sendi. Meskipun di sini mungkin ini parut, tapi parutnya di sini bukan yang parut hipertrofik dan tidak menyebabkan kontraktur. Sebagian ada yang terjadi sebagian ada epitel yang terjadi. Setelah 2 tahun kami berhasil mendatangkan pasiennya. Ini, nah, di daerah poplitea di sini kami ketemu dengan pasiennya di suatu pusat perbelanjaan di DKI, sedang jalan-jalan, ternyata tidak mengganggu aktivitas. Terapi standar tetap kami berikan, pressure German. Dan pasien tidak mengalami episode operasi untuk sisi parut, artinya parutnya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Meskipun dari tampilan mungkin tentunya beda, ya, kalau ini dengan epitel, yang ini sembuhnya dengan parut. Biar bagaimanapun juga secara estetik pasti antara parut dengan epitel, ya jelas pasti lebih baik epitel lah daripada jaringan parut. Tapi keuntungannya dia lebih cepat menutup lukanya. Ini pada laki-laki setelah 2 tahun aplikasi mesenchymal stem cell, ya, memang terjadi jaringan parut diatasi dengan standar pressure German dan silikon gel. Sejauh ini di dekat lutut itu tidak mengganggu aktivitas. Anaknya ini masih bisa berjalan, naik sepeda, berenang. Ini agak lama, kira-kira pas ini dirawat ada sekitar 3 bulan, kebetulan dari luar kota. Nah, sehingga pengguna dalam diskusi ini kami tampilkan bahwa timing, rupanya perbedaan dengan kasus-kasus sebelumnya itu timing operasi. Yang rata-rata dicapai setelah luka bakar ditempel, setelah luka bakar ditempel, baik dengan MSC maupun dengan skin graft. Jadi tidak ada jeda yang lama. Nah, kami tentunya menyesuaikan dengan kasus-kasus di kami, ya. Pasien-pasien tersebut sudah mengalami lebih dari 1 episode skin graft, yang mana skin graftnya itu tidak mau berjalan. Sehingga kami berpikir kami memerlukan suatu, dalam tanda petik mungkin suatu booster atau suatu hal yang bisa mendukung untuk penyembuhan luka, tentunya mempersiapkan bed. Mana bed seperti apa yang diperlukan. Jadi bed yang tentunya bebas infeksi, inflamasinya bisa ditekan, yaitu dengan mesenchymal stem cell. Ya, meskipun ternyata efek terjadinya epitel seperti teori disebutkan tadi tidak terjadi.
Sehingga sesuai dengan teori, tentunya itu teori penelitian sebelumnya yang menggunakan hewan coba atau tikus. Jadi di sini kami berkesimpulan mungkin ini efek dari parakrin yang mempunyai efek antifibrotik sehingga parut itu tidak menebal, tidak tinggi, lumayan datar. Sehingga kesimpulannya sampai saat ini dimanapun yang namanya auto skin grafting setelah SCC masih menjadi armamentarium yang utama. Tentunya setelah skin grafting yaitu gimana kita mengatasi parut. Tampaknya dengan pemberian MSC ini yang jelas bukti menunjukkan length of stay-nya lebih pendek. Kalau yang tadinya penyembuhan luka itu 68 hari untuk defek 8 kali 6 cm, tentunya granulasi yang diharapkan untuk menutup pada pasien luka bakar yang sedemikian luas tentunya sulit untuk diharapkan dalam waktu yang cepat. Sehingga ini rata-rata menutup sekitar waktu 29 hari. Ada satu pasien yang sampai 60 hari. Dan juga kualitas dari granulasinya lebih rendah dibandingkan yang tidak menggunakan MSC. Sehingga di kemudian hari tentunya dari tim masih tetap riset akan terbuka lebar, terutama untuk penyembuhan luka pada pasien luka bakar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang begitu lugas, juga komprehensif, Dr. Aditya Wardana. Nah, di sini ada pertanyaan dari pemirsa peserta, yaitu dari saudari Amanda Juwita Senjaya. Pertanyaannya untuk sel punca mesenkimal ini, Dok, apa bedanya dengan PRP dan SVF? Apakah ada plus minusnya? PRP dan Stromal vascular fraction yang dari PET. Stromal vascular fraction. Di slide awal MSC ini harus punya 3 syarat ya. 1, plastik adherence. 2, berdiferensiasi. Kuncinya itu diferensiasi. Dan kalau diperiksa markernya ada ekspresi CD73, 90 dan 105. Tapi dia harus negatif. Nah, kata kuncinya berdiferensiasi. Ya, asalnya dari fat, tissue, bone, cartilage, dia bisa berdiferensiasi ke arah yang tentunya tidak sejalan, tergantung dari fatnya, jadi bisa bone atau ke cartilage. Kalau dua-duanya ini kan nggak bisa, PRP maupun SVF. Berdiferensiasi, dan kalau diperiksa markernya kan dia nggak keluar ekspresi tersebut. Ya. Mungkin dari Dr. Bella mau nambahkan? Oh iya. Kalau dari SVF memang itu masih belum semuanya mesenchymal stem cell. Jadi masih berupa stromal vascular fraction, jadi masih ada berapa persen yang merupakan stem cell. Sedangkan kalau dengan sel punca mesenkim, maka kita sudah pastikan bahwa dia merupakan stem cell. Dan dengan kelebihannya, maka dari hasil tiga kasus yang sudah dilakukan memang ada percepatan. Kemudian apakah dari Dr. Aditya pernah menggunakan PRP, Dok? Mungkin bisa sharing bagaimana perbedaannya yang pernah dicoba? Ya, dulu PRP pernah dicoba, hasilnya granulasinya memang lebih tinggi dengan PRP daripada dengan mesenchymal stem cell ya. Tapi itu pun bukan dalam satu seri kasus yang banyak. Mungkin PRP
ya dicoba mungkin 2 atau 3 kasus, saya lupa. Sedangkan ini kami coba setidaknya dari data yang bisa kami ikuti hanya 4 pasien, kalau nggak salah ada 7 pasien. Pernah dicoba, hasilnya seperti itu, granulasinya lebih baik dengan MSC dan penyembuhannya meskipun skin graftnya minimal sekali atau beberapa pasien yang tidak ada skin graftnya, terjadinya parut yang lebih rata lebih baik dengan MSC ketimbang PRP. Tapi dengan catatan bukan seri kasus yang banyak. Iya, baik. Tetapi bagaimanapun dengan MSC tetap membutuhkan graft ya dok ya? Tampaknya membutuhkan graft. Tetap ya. Kemudian ada pertanyaan dok dari saudara Andika Syahputra. Bagaimana penanganan pada klien dengan luka bakar 70% dalam keadaan gelisah? Apakah obat penenang diperbolehkan? Ya. Ini obat penenang, jadi mungkin nggak ada hubungannya dengan topik kita siang ini, tapi nggak apa-apa, kita jawab. 70% luas luka bakar 70%. Ada yang namanya sistem scoring. Sistem scoring itu banyak, salah satunya Abbreviated Burn Severity Index. 70% artinya kemampuan untuk survival itu sudah sangat rendah. Satu. Kedua, kenapa gelisah? Gelisah itu berarti dia shock. Shock itu satu, penanganannya ya airway breathing circulation. Mungkin oksigen kurang, mungkin sirkulasi juga nggak ada kuat. Sehingga penanganannya ABC dulu itu harus bisa dikuasai. Ya. Kemudian penenang sejauh ini kami di unit luka bakar belum pernah memberikan penenang, ya kecuali anti nyeri aja ya. Anti nyeri itu pun kami memakai paracetamol. Sehingga kalau pasien itu gelisah itu harus dipastikan dulu dia itu hipoksia karena shock atau bukan. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dok. Bagaimana nih cara aplikasi MSC pada luka bakar? Apakah ditempelkan langsung pada area luka bakar atau ada tata cara khusus, dok? Mungkin di slide-nya yang difoto ya. Tentunya satu, pasiennya sudah kami inform konsen untuk penempelan tersebut, setuju menandatangani. Ya. Kedua, seleksi pasien, seleksi pasiennya itu lukanya yang kronis, artinya dia sudah pernah kita debri demam, tempel dengan skin graft, ternyata sebagian skin graftnya nggak mau tumbuh, terus kita skin graft lagi, ternyata hasilnya seperti ini, malah di antara skin graft ini granulasi tinggi, sehingga di sini ini perlu hal-hal, karena terapi semua standar terapi sudah kami berikan, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan lagi. Nah, disinilah jawaban dari MSC. Jadi ada seleksi pasiennya, tentunya bukan pasien yang mortality-nya tinggi juga, misalnya 30-40%, tapi dia perlu repeated skin grafting atau repeated SPC, sehingga luka itu fase kedua itu akan memanjang, nggak berhenti-berhenti. Sehingga kita perlu memangkas fase kedua ini, ya kan, tentunya endingnya masuk ke fase ketiga dengan parut yang flat dan lunak. Nah ini terkait dengan parut nih dok, ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya kan kalau melihat dari hasilnya tadi, itu terjadi hasilnya MSC jadi jaringan parut gitu ya. Mohon konfirmasinya dok, apa betul? Nah kan tadi sudah sebutkan paracrine effect. Paracrine effect antifibrotik dan menyebabkan angiogenesis. Jadi kan tadi dari awal kami sudah katakan yang percobaan SU itu ya pada hewan coba, pada tikus,
ada bisa jadi epitel. Bagaimana dengan di manusia? Ternyata di referensi literatur itu setelah eksisi langsung tempel, setelah eksisi langsung tempel. Tapi sebagian juga ada dengan skin graft, jadi mungkin semacam sandwich terapi. Gitu. Pada kasus kami enggak, pasien masuk ke dalam luka kronis yang memanjang, sehingga di sini perlu adanya lingkungan yang bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol itu teoritis mesenchymal stem cell. Bisa meredakan inflamasi, ternyata ini terbukti. Terbukti meredakan inflamasi karena granulasinya tidak tinggi, tapi tidak menyebabkan epitelisasi. Baik dok, terima kasih. Jadi ada pertanyaan lagi dok, itu kan diberikannya alograf ya. Nah itu bagaimana dengan penolakan pasien? Nggak ada reaksi penolakan. Tidak ada reaksi penolakan ya. Padahal itu kan dari selnya orang lain gitu. Ya, itulah salah satu kelebihan dari mesenchymal. Rejeksinya bisa dibilang hampir tidak ada ya, Dr. Bella ya. Jadi itulah kelebihan dari mesenchymal stem cell. Baik. Terus kemudian pertanyaannya, kalau begitu apakah ada kontraindikasi untuk penggunaan stem cell pada penanganan luka bakar? Sejauh ini tidak ada ya, karena pasien pun tidak mengalami misalnya ini reaksi alergi atau demam, itu nggak ada. Sejauh ini tidak ada reaksi side effect atau efek samping, tidak ada. Jadi hingga saat ini belum ada ya dok ya. Nah terus kemudian di dunia Indonesia kan mulai kita mencoba berinovasi ya. Di dunia pertanyaannya di negara mana yang paling advance di dalam terapi stem cell ini untuk luka bakar? Untuk luka bakar, kalau kami menghadiri simposium pada pasien luka bakar, memang simposium luka bakar ini masih dalam efek clinical trial ya, sebagian clinical trial. Jadi hanya ada 1-2 paper yang mungkin keluar, karena dalam kalau kita bicara manajemen unit, namanya unit luka bakar, tentunya untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas. Morbiditas yaitu salah satunya jaringan parut. Mereka sudah ada SOP yang benar-benar tersusun dan pasiennya semua bisa dikontrol. Sehingga kalau misalnya mereka mau mengadakan sesuatu yang baru, ini tentu perlu suatu kajian lagi, ya kan? Suatu telaah lagi yang prosesnya tentunya tidak sesederhana itu. Paper ini kami bacakan juga di Eropa dan banyak sekali sambutannya. Ternyata memang belum banyak yang mengerjakan mesenchymal stem cell. Justru kalau di luka bakar itu culture epithelial autograft. Jadi mengembangbiakkan atau namanya apa ya? Kalau awamnya mungkin mengkultur epitel itu di dalam laboratorium. Setelah misalnya jadi dalam bentuk cawan ukuran 10x10 itu dipindahkan ke dalam luka yang terbuka. Nah, yang banyak dilakukan seperti itu karena proses pembuatan MSC juga makan waktu ya, Dr. Bella. Kalau salah sampai 3 minggu ya. Ya, kalau untuk awal itu biasanya memang bisa 3 minggu. Tetapi karena alograf, maka kan kita sudah punya simpanan. Nah, untuk simpanan itu kita dalam lebih kurang 1 minggu juga sudah bisa siap sih sebetulnya. Nah itu keuntungan dari alograf memang. Ya, memang CEA juga dia 16 hari, tapi dengan catatan failure rate-nya itu sekitar 60%. Jadi mereka sebetulnya juga masih mencari apa ya. Sampai saat ini tentunya mereka skin graft itu mereka buat kecil-kecil atau dalam bentuk spray, itu lebih ke arah sana mereka. Artinya lebih ke arah kulitnya tersebut
Oke. Ya, yang di riset. Ya, ya. Kalau ini kan kita arahnya ke preparasi bed luka, menyiapkan bed lukanya. Ya. Jadi kalau ada beda spektrum lah. Beda metode lah ya. Ya, Jadi kalau memang di nggak sini, banyak. jadi di sini disiapkan bednya dulu, diperbaiki, kemudian diberikan graf dengan harapan graf itu bisa menempel dan bisa terjadi epitelialisasi. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, pada hasil pasien-pasien yang sudah dilakukan uji klinis yang pertama tahap ini, itu kan timbul parut yang luas, Dok, masih ada. Nah, itu apakah selanjutnya bisa dilakukan koreksi? Parut, tata laksana parut standar 1 pressure garment itu pasti harus diberikan. Kedua, masas, melembabkan kulit, bisa dengan misalnya yang paling praktis minyak zaitun. Keempat, silikon dioksid. Beberapa pasien dari kami kirim ke laser, poliklinik laser di bagian kulit, tentunya untuk membuat granulasi itu, granulasi parut itu supaya dia lemas. Jadi standar terapi itu tidak kami kurangi pada pasien-pasien tersebut, sehingga penelitian ini kan lolos dari kaji etik. Ya. Jadi semua pasien terapi standar tetap diberikan. Jadi standarnya terapi untuk parut juga tetap kami berikan, tapi ada tambahannya ini. Ternyata ini memperbaiki kualitas parut. Ini ada pertanyaannya begini, Dok, ada lagi mengenai dressing untuk perawatan luka yang diberikan stem cell. Itu seperti apa? Apakah sama dengan perawatan luka biasa yang diganti balut setiap 3 hari atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Standar tetap sama, dressing kami menggunakan kasta yang bervaselin, terus di atasnya kasta kering, di atasnya ditutup lagi dengan elastik perban. Jadi tidak ada yang berubah dalam tata laksana sehari-hari. Tidak ada dressing yang khusus juga, semua standar yang bisa diberikan, yang biasa kami kerjakan pada pasien luka bakar. Terima kasih. Pertanyaannya juga masih banyak ini. Nah, untuk visibilitas, Dok, bagaimana peluang allograft ini untuk terapi luka bakar ditinjau dari biaya dan kemampu laksanaan produknya? Allograf atau allomesenchymal? Allomesenchymal. Allomesenchymal. Ya. Karena kalau allograf itu ntar jalan ceritanya beda lagi. Kalau visibilitas, kalau dari seri 7 kasus melihat klinis baik, ya. Tapi nanti kalau misalnya visibilitas, kita nggak bicara cuma dari sisi klinis aja ya. Tentu nanti ada faktor biaya yang berperan. Nah, kalau udah bicara faktor biaya, tentunya ini bukan untuk saat ini belum bisa sebagai mass product, ya. Belum bisa sebagai mass product. Jadi seleksi kasus yang mungkin lama rawatnya sudah berkepanjangan, ya, dari segi biaya juga sudah mulai naik. Ini kami ajukan ya prosesnya ke komite medik, komite etik, sehingga bisa diasisi untuk ini istilahnya terapi yang mahal. Iya. Ya, artinya jadi bukan untuk mass product sampai saat ini. Jadi memang betul-betul pilihan ya, Dok ya. Jadi yang untuk yang kronis tidak sembuh-sembuh seperti itu ya. Ya, atau mungkin no option terapi. No option terapi ya. Betul. Karena memang merupakan suatu terapi adjuvan. Ya. Nah, terus pertanyaan gini, Dok, ini hampir sama, jadi saya gabung aja. Apakah ada beda, Dok, antara luka bakar karena listrik, karena kimia gitu ya, kemudian dengan yang lain gitu,
untuk pengobatan dengan stem cell ini? Pertanyaan yang bagus, karena seleksi fase ini kami tidak memasukkan luka bakar listrik maupun kimia. Teoritis luka bakar listrik itu kerusakannya sedemikian hebat dan biasanya berakhir dengan amputasi. Dan luka bakar kimia juga proses dalam tanda petik membakarnya itu juga perlahan, makin lama makin dalam. Tentunya ini kami eksplor karena ini tidak ada pada pasien kami yang luka bakar listrik maupun kimia. Takutnya mungkin ada nanti perubahan patofisiologi yang kami belum tahu. Sedangkan di literatur sebelumnya juga baik hewan coba maupun pada manusia itu juga bukan sebab yang karena listrik ataupun kimia. Nah, pertanyaannya ini juga semakin menantang saja ini ya. Jadi pertanyaan begini dok, jadi bagaimana dengan stem cell dari adiposa dok? Nah, apakah bisa lebih menunjang ke epitelialisasi dibandingkan dengan MSC yang dari umbilical cord? Kalau lihat dari 3 seri kasusnya sih semuanya berakhir dengan jaringan parut. Yang sedikit lebih cepat itu dari umbilical cord terjadinya parut ya dibandingkan dengan yang lain. Ya, tapi ya ini kan bukan seri kasus yang banyak, tapi ini pengamatan dari 7 pasien aja memberikan kesan umbilical cord lebih cepat. Lebih cepat untuk menyembuhkan menutup luka meskipun dengan jaringan parut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini dok, kan untuk MSC itu kan bisa berdiferensiasi menjadi sel lain gitu ya. Nah, itu peletakannya bagaimana itu? Berarti kan cuma satu sisi yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup. Mungkin maksudnya ditempel, kemudian satu sisi yang hanya menempel pada jaringan pasien mungkin ya yang dimaksudnya. Nah, itu apakah ada trik khusus yang bisa memaksimalkan dok? Supaya lebih bersentuhan. Ya. Tim Prof. Syahna termasuk Dokter Bella sudah wanti-wanti supaya nempelkannya nggak terbalik. Nah, jadi yang sisi yang sudah menempel pada plastik, ingat ya MSC tadi salah satu syaratnya itu plastik adheren. Sisi yang menempel pada plastik itulah yang menempel pada defek. Gitu. Jadi kalau nggak salah tadi ada fotonya ya, untuk ngambilnya itu kami pakai serok. Mungkin bisa ditampilkan lagi. Sebelumnya ada nggak? Nah, itu. Nah, ini ada seroknya. Ini, jadi itu kayak sekop dari bawah terus diangkat. Nah, itu yang kami tempelkan pada defek. Jadi jangan terbalik yang di atasnya. Gitu. Karena selnya ternyata lebih banyak yang nempel pada plastik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terus kemudian ada pertanyaan dok. Nah itu bagaimana dengan perbedaan kelompok usia? Apakah ada perbedaan efektivitas? Tampaknya nggak ada perbedaan ya. Walaupun itu ada yang jadi lama 60 hari, ya itu baru satu pasien, harusnya mungkin ada pengukuran parameter-parameter lagi yang banyak, tapi kami nggak lakukan, kami benar-benar fokus hanya untuk melihat secara klinis ya. Kita harusnya mungkin banyak periksa mungkin macam-macam ya, ada interlogi segala macam harusnya ya, tapi kami nggak melakukan. Karena ini juga kasus yang hampir bisa dibilang no option terapi, jadi kami nggak lakukan itu. Tapi tampaknya sih mungkin nggak ada ya, tampaknya nggak ada. Terus pertanyaannya dok, kalau misalnya pasien dengan kontraktur post burn ya, pasca luka bakar yang ingin direvisi, apa ada tempatnya untuk penggunaan MSC? Kontraktur pasca luka bakar. Kontraktur itu asalnya pasti dia mengenai sendi luka bakar dalam. Luka bakar dalam itu melewati dermis, bisa masuk sampai ke lemak bahkan di atas fasia. Nah sekarang
setiap penyembuhan luka pasti akan terjadi pemendekan. Tentunya kalau dia lewatin sendi itu kan harus ditutup pakai flap. Supaya kalau misalnya kita tutup dengan skin graft itu dalam proses penyembuhnya akan terjadi kontraksi sekunder, jadi dia akan memendek juga. Sedangkan MSC ini tujuannya untuk membantu skin graft supaya take rate-nya lebih baik dan punya kemampuan untuk epitelisasi. Nah, kalau sekarang epiteli dia ini kalau skin graft itu kan hanya selapis tipis kulit dengan dermis yang sangat tipis. Tentunya ini akan menyebabkan kontraksi sekunder. Jadi pasien akan terjadi awam akan lihat kok bengkok lagi ya. Nah, kalau kontraktor terapinya tetap harus dengan LED. Ini pertanyaannya ada banyak nih dok tentang terapi topikal, dressing. Mungkin dokter bisa memberikan rangkuman sebetulnya apa nih balutannya, kemudian topikalnya yang baik untuk MS ini. Nah, kalau topikal itu dari sejauh ini yang kami amati untuk 7 pasien ini menggunakan topikal pada pasien luka bakar itu yang namanya dressing satu dia harus mass product dan biaya produksi itu nggak bisa dia mahal atau terlalu tinggi itu sehingga kami menggunakan paraffin gauze atau Vaseline gauze macam-macam, tapi kami membuat sendiri di RSCM ini dari farmasi membuat sendiri, jadi dia bentuknya lebar 40 kali 20, si Vaseline-nya rata, terus yang sudah bisa disteril itu yang kami pakai. Yang ada di RSCM ternyata hasilnya baik. Jadi kami tidak mencoba dressing-dressing lain ya yang mungkin ada di pasaran. Ternyata dressing apa yang ada yang sudah disediakan RSCM ini yang sehari-hari kami pakai bisa ternyata hasilnya juga baik gitu. Asal dengan penanganan yang tepat ya dok ya. Jadi tidak ada dressing khusus ya. Ya ada dressing khusus. Tapi ini pengalaman RSCM ya. Ya kami nggak bisa mengklaim dressing harus pakai ini, tentunya nggak bisa. Ini pengalaman kami. Ya. Kalau begitu masih terkait nih dok dengan harga segala tercover BPJS nggak? Enggak. Ya. Jadi yang tercover BPJS hanya yang rutin-rutin. Ya, ini pembiayaan ini dibantu pembuatan ini dibantu dari UPT Salbunja ya. Terima kasih pada Prof. Ismail dan jajaran direksi yang tentunya kan ini sudah lolos dari komite medik RSCM, komite etik, tentu jajaran direksi yang sudah mendukung terapi tersebut. Jadi penelitian ini sebetulnya mendapat dukungan dari FKUI, RSCM, juga hibah-hibah dari UPT, juga mendapatkan dari dukungan dari Kimia Farma. Ya, dukungan dari Kimia Farma. Kemudian ada pertanyaan dok terkait skar yang tidak bisa dihindari. Nah, jika sudah menjadi jaringan parut hipertrofi atau atrofi, apakah bisa dihilangkan 100%? Atau apakah ada upaya luka bisa lebih baik secara estetik? Yang namanya pada pasien luka bakar itu, ya apalagi luka bakar dalam ya, yang namanya parut itu udah nggak bisa dihindari. Ya, yang bisa kita lakukan yaitu parut itu jangan sampai mengganggu fungsi atau aktivitas itu satu. Kedua, memberikan hasil yang estetik, result lebih baik. Tentunya kalau yang bergumpal-gumpal seperti kembang kol dibandingkan yang flat pasti lebih baik yang flat. Tapi kalau namanya warna, dia menjadi lebih gelap, itu susah dihindari. Kami mencoba diantaranya menghilangkan warna gelap itu dengan laser klinis, ya mungkin ya butuh waktu pengamatan, itu juga butuh waktu jangka yang panjang. Jadi ya itu tadi sekali lagi tidak bisa dihindari, yang penting dia tidak mengganggu fungsi. Dan pasien-pasien yang kami terapi ini tidak mengganggu fungsi, tapi bukan berarti nggak mengganggu fungsi dia nggak dilatih fisioterapi, nggak bisa begitu.
Artinya yang standar harus diberikan tetap harus ada. Nah, ini terkait dengan jaringan granulasi juga, Dok. Pertanyaannya, apakah jaringan granulasinya ditipiskan dulu, Dok, sebelum dikasih? Langsung ya, saja langsung. ya. Nah, terus pertanyaannya lagi nih, mungkin pertanyaan terkait luka ya, mungkin yang terakhir itu, apakah bisa selain luka bakar digunakan MSC ini, Dok? Mungkin penyebab lain ya, luka-luka kronis, pressure ulcer, mungkin bisa ya. Tapi kami belum pernah coba ya. Mungkin bisa. Mungkin. Kalau lihat paper-papernya ada. Ya. Kami belum pernah coba. Ya. Ini pertanyaannya sepertinya untuk saya ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pembuatan MSC-nya, kemudian hingga menjadi gel sheet gitu ya. Ya, Dr. Bella lebih tepat ya, untuk menjawab. Jadi sebetulnya kami mengkombinasikan. Jadi tentunya kalau MSC itu kan kita tahu itu hanya sel, jadi hanya selembar sel yang menempel, sehingga kita harus berikan matriks. Nah, matriks itu kita berikan fibrin gel sebetulnya. Jadi kita kombinasikan, nah fibrin gelnya itu bisa melarut sehingga bisa menempel pada luka. Nah, tapi tantangannya memang di situ karena pasti untuk ketersediaan bahan itu yang penting. Sehingga kami juga sedang memikirkan bagaimana kita melakukan produksi sendiri untuk fibrin gelnya. Tapi sebetulnya untuk membuat lembaran itu bisa dilakukan inovasi sendiri sih, misalnya dengan kolagen atau yang lain, atau bahan-bahan yang memang sudah bisa menjadi biasa digunakan sebagai matrik pembawa juga bisa. Nah, sedangkan untuk MSC pembuatannya seperti MSC biasa, kita ambil dari umbilical cord dengan screening, kemudian kita isolasi dengan metode kita sendiri. Nah, kemudian kita kembangkan dan semuanya kita kembangkan bebas materi hewani. Jadi untuk mengurangi timbulnya rejeksi pada pasien. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sepertinya untuk panitia ini, apakah bisa diakses kembali di YouTube? Ya mungkin nanti coba dibicarakan dengan panitia. Kalau melihat waktunya, sepertinya sudah tepat waktunya dan sudah waktunya untuk kita closing. Jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di kesempatan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas atensinya, juga pertanyaan cukup banyak. Terima kasih kepada Dr. Aditya Wardana, kepada pelaksana di sini, panitia. Juga dapat kami rangkumkan adalah satu, luka bakar yang kronis, yang dalam dan kronis itu sangat membuat pasien dan keluarganya frustasi. Kenapa? Karena penyembuhan berlarut-larut. Sedangkan penyembuhan juga tidak selalu sempurna karena timbul sequelae, yaitu gejala sisa seperti parut, kecacatan, kontraktur, seperti itu. Sehingga waktu penyembuhan yang panjang itu diharapkan dengan inovasi yang baru, yaitu dengan punca mesenkim, waktunya terbukti bisa memendek dari 60 hari lebih, bisa menjadi sekitar 29 hari, walaupun pada saat ini masih tetap membutuhkan graft karena sel punca itu masih fibroblastik dan hanya memberikan sebagai modulasi, yaitu perbaikan dari jaringan granulasinya, memberikan suasana yang lebih bagus untuk graft menempel dengan lebih baik. Tentunya penelitian ini masih merupakan pra-penelitian dan harus dilakukan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga untuk inovasi metode ke depannya. Kemudian untuk pengumuman dari kami, sampai jumpa di webinar selanjutnya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 pada pukul 12.30 siang, yaitu ICTech Webinar Session dengan topik SLA Classification Criteria, which one is better, dengan speaker Dr. Anna Ariana, SPPD KR, dengan moderator Dr. Faisal Parlindungan, MTET PD SPPD KR. Demikian sharing dari kami. Terima kasih.
Salam sejahtera, selamat siang.